Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu sehat walafiat ya. Bertemu lagi pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi hari ini adalah fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan perhatikan dan pahami dengan baik ya. Coba perhatikan kegiatan tersebut. Kegiatan gotong royong tersebut mencerminkan pengamalan Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Itulah salah satu contoh kegiatan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Bagaimana bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara? Nah, kita akan membahas semuanya. Hakikat Pancasila. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah fungsi Pancasila. Berikut ini adalah beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara, bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat dirubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR, DPR hasil pemilihan umum. Merupakan kaidah negara yang fundamental, yaitu bahwa hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar, hukum tidak tertulis atau konvensi, dan semua hukum atau peraturan perundang-undangan harus bersumber pada Pancasila. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dipilih menjadi falsafah hidup bangsa. Dasar negara tersebut dirumuskan oleh leluhur bangsa melalui proses yang panjang. Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, ada sejumlah sidang serta diskusi yang dilakukan. Proses tersebut diawali melalui sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan atau BPUPKI. BPUPKI mengadakan sidang pertama persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, sejumlah tokoh kemerdekaan mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia. Setelah sidang pertama BPUPKI selesai, Badan Kepanitiaan Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu mengambil masa reses. Dalam masa reses tersebut, sejumlah anggota BPUPKI melakukan perumusan kembali yang kemudian disebut sebagai Panitia 9. Pada tanggal 22 Juli 1945, kepanitiaan kecil tersebut berhasil merumuskan dasar negara yang sudah melalui persetujuan berbagai pihak terkait. Hasil rumusan tersebut dinamakan Piagam Jakarta. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepat pada tanggal 18 Agustus 1945,
PPKI mengesahkan pembukaan dan hukum dasar negara sebagai konstitusi yang kemudian dinamakan menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Pada isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat 5 butir dasar negara yang terletak pada alinea keempat. Sejak itulah, dasar negara Indonesia yang kita kenal hingga kini telah ditetapkan. Dasar negara tersebut kemudian disebut dengan Pancasila sebagai jumlah isinya. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. Membentuk identitas atau jati diri bangsa, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial sebagai ideologi nasional, memberikan arah, tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Pancasila memberi arah dan menjadi pendorong bagi tercapainya tujuan bangsa, pedoman untuk memecahkan berbagai bangsa dan bernegara, sarana pemersatu bangsa dan negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penyelenggaraan negara, pelaksanaan pemerintahan, termasuk penyelenggaraan partai dan golongan fungsional. Kemudian mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Arti Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara. Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebenaran dan kebaikannya. Pancasila digali dari budaya bangsa sendiri dari yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menuntun dan menjadi petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan dan aktivitas hidup serta kehidupan dalam segala bidang. Kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam berinteraksi dengan manusia lain dalam masyarakat, serta berinteraksi dengan alam sekitar. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Asas berdirinya negara, tertib hukum nasional, membentuk negara Indonesia yang berkarakter Pancasila, menjadikan Indonesia merdeka dan berdiri kukuh sebagai negara berdaulat. Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara. Mendukung upaya pemerintah dalam menegakkan hukum dengan cara mematuhi hukum yang berlaku. Mendukung penyelenggaraan pemilu dengan menjaga ketenangan dan keamanan, baik di lokasi kampanye maupun di lokasi pelaksanaan pemilu. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan, melaksanakan segala urusan dan keputusan bersama dengan ikhlas dan tanggung jawab, serta melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dari lingkungan keluarga contohnya, berperilaku hidup sederhana, selalu tekun dalam beribadah, menjaga kerukunan dalam keluarga, bertenggang rasa jika anggota keluarga mengalami kesulitan, menjunjung tinggi musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan keluarga. Contoh di lingkungan sekolah, menghormati guru dan teman
Rajin belajar untuk meraih prestasi, selalu mengikuti upacara bendera dengan tertib, selalu disiplin dalam mematuhi tata tertib sekolah, aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Contoh di lingkungan masyarakat. Ikut bergotong royong mendirikan gardu pos ronda, tidak menggunakan hak milik untuk memeras orang lain, saling menghormati, mencegah pencemaran lingkungan dan bahaya kebakaran serta menggalakkan penghijauan, memberikan saluran pembuangan dari sampah untuk mencegah banjir pada musim hujan. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, terus belajar dan jadilah kebanggaan orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.